Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan khutbah dengan tema atau materi 4 tipologi anak. Anak kita nanti termasuk golongannya yang mana? Golongannya yang menuju kepada kebaikan ataukah menuju kepada keburukan? Maka dari itu mari kita kaji bersama-sama. Yang pertama adalah anak sebagai perhiasan hidup di dunia. Jadi anak hanya sekedar seperti pajangan untuk pelengkap. Seorang suami istri biasanya belum lengkap kalau belum punya anak. Ibarat perhiasan, anak-anak berfungsi memperindah sebuah rumah tangga atau keluarga. Tetapi orang tua yang hanya memfungsikan anaknya sebagai perhiasan, anak tidak lebih dari sebuah pajangan yang secara fisik dapat dibanggakan, tetapi kualitasnya tidaklah begitu menggembirakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Ini tipe yang pertama jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, anak itu adalah sebagai ujian. Selain sebagai perhiasan dunia, anak adalah ujian sekaligus fitnah bagi kedua orang tuanya. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 28 yang saya bacakan di awal khutbah tadi, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 28. Anak merupakan ujian yang berat bagi orang tuanya. Semakin banyak anak, semakin berat pula ujiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua diuji dengan kehadiran anaknya. Apakah anaknya itu dapat melalaikannya dari beribadah kepada Allah, atau dia mampu melaksanakan tugasnya sebagai orang tua dengan baik, mendidik, membina agar menjadi anak yang soleh. Fitnah juga bisa diartikan anak bisa menyengsarakan dan mencemarkan nama baik orang tua. Biasanya orang akan mengkaitkan langsung kebaikan dan keburukan seorang anak dengan orang tuanya. Maka seringkali pertanyaan yang kita dengar dari orang yang kagum dengan kebaikan seorang anak dan merasa heran dengan keburukan atau kenakalan seorang anak, seringkali dia mengatakan, anak siapa itu? Atau siapa orang tuanya? Sebaliknya, kalau ternyata orang tuanya itu yang baik, maka komentarnya pun menjadi heran.
Demikian inilah menjadi ujian bagi orang tuanya, cobaan bagi orang tuanya. Ini yang kedua jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, ini lebih tajam lagi, anak sebagai musuh. Anak juga bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Sungguh sangat mengecewakan kalau anak sampai menjadi musuh bagi orang tuanya. Musuh bisa berarti secara fisik, secara lahiriah, dan juga secara batinnya, keyakinan dan seterusnya. Maka bila orang tuanya di mana-mana melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sedang anaknya justru melakukan amar mungkar nahi ma'ruf, inilah menjadi sebuah tantangan bagi orang tuanya. Bila orang tuanya membangun, anaknya malah merusak, maka pada saat itu anak sudah berada posisi menjadi musuh. Bahkan banyak di dalam masyarakat itu, orang tuanya rajin sekali beribadah, belum azan sudah ke masjid. Anaknya tidak ke masjid, malah ke tempat-tempat maksiat. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, menjadi ujian yang lebih berat lagi saat anak ini bertolak belakang 180 derajat dengan orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita berhati-hati dalam hal ini, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fakhdaruhum. Ya orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Quran surat At-Taghabun ayat 14. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, janganlah sampai anak-anak kita ini menjadi musuh bagi kita. Naudzubillah min dzalik. Nah, yang keempat ini yang kita harapkan jemaah sekalian, yaitu anak menjadi cahaya mata, menjadi hiasan bagi mata kita, pandangan yang menyejukkan bagi kita, menjadi pepaes peninggal, menjadi hiasan bagi mata kita ketika kita memandang, sangat menyenangkan. Nah, tipe yang keempat ini oleh Al-Quran disebut dengan qurrata a'yun, cahaya mata. Maka Allah berfirman, dan ini seringkali menjadi doa bagi kita, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai cahaya mata atau penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Qurrata ayun berarti adalah cahaya mata, permata hati, sangat menyenangkan. Inilah tipologi yang ideal. Kriteria tipologi ini antara lain adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermuamalah dengan sesama manusia dengan baik, atau dengan ungkapan yang lain yang lebih sederhana, dia beriman, berilmu dan beramal. Hablum minallah dan hablum minannasnya berjalan dengan baik. Inilah yang disebut dengan anak soleh. Tipologi keempat inilah yang kita harapkan. Maka kita sering berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan agar anak-anak kita ini menjadi penyejuk hati, penyejuk pandangan, pepaes peninggal. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang selanjutnya dalam rangka kita mewujudkan anak-anak kita menjadi qurrata ayun,
yang dalam terminologi adalah yang keseharian kita disebut dengan anak yang soleh. Anak soleh itu tidak dilahirkan. Anak soleh itu adalah dibentuk, dibina, dan dididik. Anak soleh itu tidak jadi dengan sendirinya. Memang anak itu lahir dalam keadaan suci dan bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, namun orang tuanya yang akan membentuk, mengubah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dalam hadis riwayat Bukhari demikian. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mengembangkan fitrah atau potensi dasar keislaman yang dimiliki oleh anak itu. Disinilah kemudian kita sering mendengar ungkapan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-66 At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita perlu menanamkan pendidikan terhadap anak-anak kita. Yang pertama adalah pendidikan akidah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Pesan Allah dalam surat Luqman ayat 13. Kemudian yang kedua adalah pendidikan ibadah. Ya bunayya aqimis shalah. Hai anakku, dirikanlah sholat. Seperti dalam surat Luqman ayat 17. Jadi anak kita didik menjadi anak yang rajin beribadah. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan dakwah. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Surat Luqman ayat 17 masih. Dan yang keempat adalah pendidikan akhlak. Wasbir ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Dan bersabarlah terhadap yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Al-Quran surat Luqman ayat 17. Inilah diantaranya pendidikan yang pernah dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim yang diabadikan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 17 ini. Semoga yang saya sampaikan ini menjadi bahan renungan bagi kita, bermanfaat bagi jamaah sekalian dan khususnya buat saya dan umumnya buat kita semuanya. Semoga Allah memudahkan langkah kita mendidik, membesarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi qurrata ayun. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.